Transfer function di sini kita akan fokus untuk melihat yang tetap akan kita lihat yang di area digital ya atau di sistem digital. Nah, di sini penggambarannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau misalkan ini masih sistemnya adalah yang sistem continue, nah di sini untuk inputnya di sini ada sampling. Jadi di sini ditunjukkan pakai panah seperti ini, yang artinya itu nanti data akan disambungkan atau data akan dikirimkan masuk ke dalam proses itu setiap berapa second, setiap berapa millisecond. Yang artinya di sana ada proses sampling. Jadi tidak keseluruhan data yang itu akan secara kontinu kemudian dimasukkan. Nah, disinilah yang kemudian akhirnya jadi sistemnya itu muncul digital. Kalau kemarin sempat mengenal istilah ada zero hold order, yang itu kan memang dia dipertahankan ya ketika ada data sampai ke data misalkan detik ke berapa, kemudian ditahan sampai berapa detik atau milidetik, kemudian nanti muncul data baru lagi, ditahan lagi, dan terus seperti itu. Nah, secara transfer fungsi, atau ini blok diagram ya kalau tampilannya, itu ditampilkannya seperti ini menggunakan istilah sampling pakai panah seperti ini. Nah, kemudian ini baru inputnya saja, tapi kalau kemudian outputnya juga perlu untuk di ini sama di sampling juga untuk nanti kemudian diproses selanjutnya. Nah, itu harus dibuat seperti ini juga. Jadi antara input dan output itu juga di sampling seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau secara ini ya, kalau kita akhirnya mengacunya kepada sistem kontrol yang digital, hal ini sangat diperlukan nantinya untuk memudahkan pemrosesan atau pengolahan selanjutnya ya. Kalau dalam hal ini, kalau dari sistem kontrolnya sendiri kan nanti secara sistemik dia harusnya akan memerintah ke controller itu akan memerintah ke plan atau proses yang kemudian nanti akan menghasilkan output begitu ya. Outputnya kemudian nanti akan disensing, hasil sensingnya akan dikembalikan lagi ke ke atas jadi feedback begitu, kemudian dilihat dibandingkan dengan reference. Nah, di sini eh, seperti yang ini ya hari Jumat kemarin ya, nanti akan lebih memudahkan begitu ketika tergantung ya yang mau dibuat digital tuh di area mana. Nah, misalkan memang seperti kemarin fokus untuk yang menjadi area digital tuh ada di controllernya saja. Nah, itu memungkinkan. Eh, tetapi itu tadi sebenarnya ada beberapa data yang di situ eh, apa namanya nggak keseluruhan tercover, tetapi harus diperhatikan bahwa sampling di sana sangat menentukan seberapa baik nanti kemudian hasil controlling dari controller yang dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini bentuk tampilannya tadi itu ya, yang sederhana. Nah, di sini dijelaskan bagaimana kemudian dari kita yang istilahnya bentuk awalnya kan masih yang continue. Nah, dari yang continue itu mau kita bawa ke yang digital atau yang discrete. Nah, itu ini adalah proses ini ya, secara matematis perubahan persamaannya seperti apa digambarkan di sini. Saya pakai contoh biar lebih enak bentuknya. Nah, kalau untuk yang saat ini mungkin sistem kontrol yang digital ini lebih di ini ya apa lebih diminati lebih banyak digunakan karena kemudahannya dalam kemudian kita apa ya melakukan variasi di dalam variabel-variabel yang ada di dalamnya. Misalkan seperti kalau misalkan kita pakai controllernya PID misalkan. Nah, untuk kemudian kita mendesain
kontrol yang pas untuk suatu sistem tertentu. Nah, kalau misalkan digital kan nilai KPK DKI-nya itu akhirnya lebih mudah untuk kemudian kita tentukan. Ini akan sangat berbeda kalau misalkan kita ini ya, apa namanya, pakai yang full continue gitu. Kalau kita di TB kan tidak mempelajari seperti misalkan apa PLC, Programmable Logic Control begitu, sehingga yang apa ya, mungkin kalau dari apa yang kita pelajari masih basicnya saja gitu, sampai ke tataran aplikasi atau mungkin malah selain kontrolnya itu sampai yang apa skopnya besar gitu. Karena kalau yang kita pelajari kan eh, apa namanya areanya lingkupnya itu alatnya enggak ya, alatnya yang istilahnya ada di depan mata gitu ya. Kalau misalkan dari jurusan lain yang mempelajari control engineering itu skopnya sampai misalkan pabrik begitu plant yang itu memang sebesar itu dan harus kemudian mampu mengontrol di setiap bagian yang ada di dalamnya atau bagian yang istilahnya krusial untuk kemudian dikontrol dengan mesin begitu, tidak lagi oleh manusia. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Di sini untuk referensinya itu kita, nah ini ada referring ke persamaan sebelumnya ya 13.7. Nah, di sana nanti kemudian kalau misalkan kita lihat gambar yang C tadi, yang ini, nah maka di sini nanti untuk R yang dia di sampling, nah itu persamaannya adalah sebagai berikut. Jadi dia itu N-nya mulai dari 0 sampai T hingga RNT, dengan T itu adalah periode samplingnya di sana. Kemudian dikalikan delta T min NT. Ini ada fungsi delta di sini. Jadi dilihat tiap eh, masing-masing poinnya begitu. Nah, kemudian impuls ya kalau yang bilang di sini untuk tiap masing poinnya itu tadi. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita lihat sudah di outputnya, di bagian outputnya, nah itu jadi seperti ini. Ini ya, hampir mirip dengan yang di atas. Nah, karena lagi secara input seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Nah, ini harus kita refer nih ke atas kalau 3.10 sebentar. Saya pindah dulu. 13. Oh, sebentar. Harus pakai ini bookmark sebentar. Nah, ini kan 13.7 yang tadi ya. Untuk kemudian dia secara apa namanya, mulai sudah ada proses sampling di inputnya, maka dia akan jadi seperti ini. Ini kurang sama dengan dia harusnya ada sama dengannya. Nah, kemudian ada 3.10 tadi. Nah, 3.10 ketika dia udah ditransformasi Z di sini. Yang di sini mau mengubah ya. Jadi ada kalau di sini seperti yang kemarin nanti tabelnya pun juga sudah tersedia. Jadi ada hubungannya mulai dari yang domainnya domain waktu, kemudian dibawa ke transformasi Laplace dan transformasi Z. Nah, itu apa ada kaitannya begitu ya. Nah, untuk yang ini tadi, nah ini setelah kemudian ditransformasi Z, dia akan jadi seperti ini. Yang kemudian dia udah menjadi digital ya di sini. Kalau dari yang persamaan ini, di sini ada yang mau kita ubah yaitu T-nya, T kecil itu K dikalikan T besar. Jadi tiap ada T kecil digantikan K dikalikan T besar, menjadi persamaan 13.34 ini ya. Jadi T-nya cuma ada di dua titik, yaitu di anotasinya saya. Jadi ada di sini dan di sini. Nah, T-nya ini diganti dengan dikalikan K itu suatu konstanta, T-nya adalah di sini periode ya, T besar. Hati-hati soal masalah ini ya, apa namanya variabelnya.
Nah, kemudian setelah digantikan, nah ini kita substitusi yang apa yang di sini kan ada CKT nih di sini. Nah, ini kita ganti dengan yang kita tahu di sini. Yang sepanjang ini kita masukkan di sini. Maka akan jadi sebagai berikut yang di bawah itu. Oh, nah ini. Hati-hati ada dua dua apa ya? Dua variabel yang nanti ini mengikuti perubahan angka dari sigmanya di sini ada n sama k. Yang di dalam itu karena dia ngikut CKT itu adalah n, punyanya n yang di dalam ya. Nah, kemudian untuk k-nya, nah ini ada yang di luar sigma yang di luar itu yang punyanya ketika dia ditransformasi Z ini ya. Dia ada penjumlahan di sini seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengubah biar kemudian variabel ini dari yang n sama k itu diubah jadi ini. Dikenalkan variabel baru itu namanya m sama dengan k dikurangi n. Jadi setiap ada apa namanya tadi ya variabel-variabelnya diubah di sini mau dijadikan m dan n. Jadi k-nya itu mau diganti begitu. Tujuannya adalah untuk memisahkan ini apa ada dua karena ada dua bagian, ada dua apa namanya variabel di sini yang dia punya nilai masing-masing sebenarnya. Nah, ini mau kita pisah sendiri-sendiri begitu. Baru kemudian di sini kita lakukan transformasi Z, jadi transformasi Z dan dia di sini menunjukkan bahwa untuk masing-masing bagian itu mewakili uh, ininya apa namanya yang awal dari nilainya berapa. Dan di sini itu menunjukkan bahwa CZ itu sama dengan GZ dikalikan RZ. Yang ini G-nya itu merupakan proses. Nah, kemudian yang R-nya ini dari inputan tadi. Nah, jadi untuk outputnya sebenarnya ketika dibawa ke digital pun ini kalau secara ini ya secara matematis masih sama ketika ini ketika dia masih continue begitu. Cuman ini udah dibawa ke domain Z begitu. Jadi memang mungkin ada perubahan tapi tidak yang terlalu banyak. Jadi kayak kemarin yang sudah sempat kita bahas ada beberapa properties ya dari yang apa transformasi Z yang itu ternyata nggak jauh berbeda. Mungkin ada pengenalan-pengenalan yang baru yang sebelumnya belum pernah dapat. Tapi untuk misalkan penjumlahan, pengurangan, multiplikasi, perkalian dengan apa konstanta itu tidak berubah banyak begitu. Nah, kita akan lihat contoh, nah, ini mungkin ini secara matematis, kemudian kita akan lihat bagaimana kalau ini dikerjakan pakai MATLAB. Nah, karena di sini kan kalau untuk teman-teman, kita belajarnya kan selain dari teori seperti ini, bagaimana kemudian dilihat secara matematis, kita harus tahu juga secara aplikatif langsung menggunakan MATLAB. Karena nanti untungnya kalau di MATLAB kan bisa ya melakukan yang seperti ini untuk kemudian apa namanya nantinya misalkan mau controlling, mau membuat simulasi itu tersedia di MATLAB. Kalau di MATLAB selain di coding itu kan juga ada yang tujuannya untuk apa namanya controlling atau untuk simulasi kontrol tapi berbasis objek, nah itu menggunakan Simulink atau menggunakan yang lain seperti misalkan LabVIEW. Teman-teman udah pernah pakai LabVIEW belum yang untuk ini ketika ETB dulu? Pakai nggak? Atau yang ETB yang di lab ini yang entah saya lupa yang Bu Osma atau Pak Erwin itu apakah ada yang pakai LabVIEW? Sepertinya saya belum, Pak. Belum ya. Nah, itu sebenarnya ini ya salah satu tools yang sangat powerful juga untuk kemudian kita membuat sistem berbasis objek. Jadi kalau misalkan MATLAB kan masih ada tadi untuk Simulink yang dia itu bawaannya MATLAB dia masih ada objek tapi kemudian tiap objek itu bisa kita ini apa namanya bisa kita isi dengan coding begitu. Jadi maksudnya objek tuh gini ya saya tunjukkan sekilas Simulink. Saya coba cari di internet. Sebentar, saya ganti share screen-nya. Apakah terlihat ini ya share screen YouTube-nya?
Terlihat, Pak. Terdengar ya suaranya ya? Atau belum? Bentar. Get started with Simulink Model to make sure that that's just Club here Nah, and a Simulink start page. Nah, Let's ini maximize tampilannya. it. Digital filter or feedback controller with some of the blocks already. Nah, ini di sini ini tampilan awalnya ya. Jadi ini kita bisa membuat model di sini dengan kemudian memanfaatkan beberapa blok yang disediakan oleh Simulink di sini. Mulai dari ini ada feedback control, udah langsung disediakan full package begini ya. Nanti kemudian kita tinggal mengisi aja di tiap kotak ini. Itu kita isikan misalkan controllernya kita buat PID ya. Berarti dari PID itu untuk masing-masing apa namanya? Koefisien konstanta PID-nya, KPK-DKI-nya itu dimasukkan. Nanti seperti itu. Existing, so you don't have to open. scroll down. There's decks as well. But I think for our presentation today, we're just Canvas would look like my model. So here, and that simply drag and drop. So right. you don't have to build some of these blocks on your own, but you can use some of the pre-existing blocks. Nah, So what type? itu tadi yang disampaikan. Jadi memang di sana tadi kan dia berbasis objek. Jadi memang di sana kita tinggal misalnya drag and drop untuk menggunakan berbagai fasilitas atau tools yang disediakan di sana. Dan di sini ini banyak sekali ya komponennya apa aja tergantung kebutuhannya. Mulai dari tadi yang ada yang memang dikhususkan untuk yang kontrol, ada yang untuk sinyal processing dan lain sebagainya. Ini kalau yang Simulink. Kalau yang LabVIEW nanti ada sendiri. Tampilannya hampir mirip antara LabVIEW atau yang Simulink ini karena sama-sama berbasis objek. Type of model you think we should build just as a starting point sample model? Yeah, so for the first example, let's build a very simple model which takes in a sine. And when one of the nice ways you can bring in blocks is that gain is what is used to multiply. With the word. You can use the convenience mechanism that can amplify it back to the model. Now, Diagram. if I fit the whole model. Misal seperti ini ya. Jadi sinyal sinus, kemudian ada gain, berarti dia kayak semacam multiplikasi perkalian begitu. Kemudian kita mau melihat ini pakai scope gitu ya. Jadi yang sinyal sinus, kemudian ini kan sebagai output dibandingkan dengan yang inputnya. Nah, kemudian dia jadi seperti apa? To view or use zoom and pan using the mouse wheel. That's nice. That Yeah. And Nah, simply run the simulation. Hasil simulasinya. Nah, Once itu I bisa run dilihat. it, you see the input, which is. Nah, ini inputnya yang warna biru. Kemudian outputnya karena dia ada perkalian dengan gain 3, jadi 3 kali. Nah, ini untuk masalah tampilan. Nah, biasanya kalau untuk yang ini sistem kontrol, nanti yang di sini bisa kita bandingkan bagaimana antara sinyal reference yang kita inginkan dengan yang sinyal hasil keluaran dari plan. Atau mungkin nanti yang di sensing sama sensor. Kita bisa lihat kalau misalkan ternyata plan-nya itu ada gangguan, ada disturbance dari luar. Bagaimana kemudian plan-nya itu mampu mempertahankan kembali. Nah, itu bisa ditampilkan. Nanti kalau saya kayaknya kalau mungkin minggu depan bisa saya coba tunjukkan salah satu skripsi senior yang berkaitan ini anak bimbingnya Pak Akif yang menggunakan Simulink untuk skripsi. It's a sine wave with amplitude of 2. Nah, salah satu contohnya. Saya balik ke materi tadi ya. Nah, itu sekilas tentang penggunaannya nanti. Nah, tapi memang ya kalau misalnya kita lihat yang materi sepertinya di dalamnya sangat matematis, tapi jangan khawatir nanti kalau untuk yang seperti ini kan kita sebagai biomedical engineer basicnya seperti ini mungkin istilahnya bisa kita dapat dari info-infonya langsung hasil dari penelitian orang lain, kemudian kita terapkan di area medis begitu. Contoh misalkan yang paling sering ini ya yang saya angkat, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, itu pasti yang paling sering muncul 3 itu inkubator,
terus kemudian yang pankreas buatan, sama satu lagi itu untuk mean arterial pressure. Tiga itu yang biasanya paling sering menjadi ini ya, apa namanya, bahan yang paling banyak dikaji untuk kontrol di dalam tubuh manusia. Tetapi selain itu juga ada juga yang misalkan untuk exoskeleton atau mungkin prosthetic hand atau prosthetic leg begitu, itu juga banyak sekali sistem kontrolnya, tergantung nanti istilahnya bagian apa, tujuannya mau seperti apa sama bagian mana yang mau dikontrol. Begitu. Nah, ini contoh, kita kembali ke yang matematis, ini contohnya. Jadi di sini ada apa namanya, prosesnya itu transfer fungsinya S+2 per S+1, kemudian dia juga diberikan zero order valve. Berarti dia di awal ada zero order valve, itu berarti dia kan ini dikalikan 1 min E pangkat min TS per S, begini ya. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari transfer fungsi yang sudah dia bentuknya sudah menggunakan sampling atau sudah dibawa ke digital, GZ dengan sampling time-nya atau T-nya itu 0,5. Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah kita harus mengubah terlebih dahulu nih bentuknya ini agar kemudian memudahkan kita untuk melakukan transformasi Z. Kalau yang di contoh ini yang dilakukan adalah pertama-tama dianggap bahwa ini kita tulis sebagai G1S seperti ini ya. Nah, kemudian G1S ini per S yang punyanya zero order ini geser ngikut yang G1 agar lebih mudah. Karena nanti untuk yang satu min E pangkat min TS, kalau kita transformasi Z akan jadi seperti ini. Yang satu min Z pangkat min 1. Tinggal yang belakang ini kita transformasi Z dan dia akan jadi seperti nanti ini ya, ada prosesnya sendiri. Yang G1 per S ini kita anggap dia sebagai G2. Nah, ini ya, ada G2 yang kemudian di sini akan dipecah jadi dua suku, dan kemudian nanti akan kita kalau misalnya sudah dipecah menggunakan ini ya, kemarin apa, partial fractional pemisahan seperti ini, saya lupa lagi namanya apa, partial fraction, jadi dipisah menjadi bentuk yang nanti sesuai kita inginkan. Nah, untuk memudahkan kita kembali ke tabel ini ya, konversinya. Nah, di sini sudah dipisah menggunakan variabel seperti ini dan didapatkan sebagai berikut: 2 per S min 1 per S plus 1. Ini adalah G2S-nya. Baru setelah ini kita lakukan apa namanya, Laplace, jadi sebagai berikut. Ini dibawa ke T dulu, dari T nanti akan dibawa ke KT, kemudian ke Z. Atau kalau misalnya teman-teman bisa lihat di tabel, itu akan lebih memudahkan bagaimana membawa dari domain S, dari Laplace ini ya, dibawa ke domain Z. Dan jadi seperti yang awalnya 2 per S, itu akan jadi 2Z per Z min 1, min yang satunya lagi min 1 per S plus 1 akan jadi min Z per Z min E pangkat min T. Nah, ini dilihat lagi nanti ke tabelnya ya, bagaimana kemudian caranya agar memudahkan untuk kembali ke sini. Nah, setelah itu kita langsung substitusi, T-nya tadi diketahui periodenya itu 0,5. Maka kemudian ketika dimasukkan akan jadi sebagai berikut. Nah, jadi sebagai berikut, ini dari ini ya, jadikan satu ya penyebutnya. Kemudian jangan lupa di sini ada GZ tadi kan Z min 1 per Z dikalikan G2Z. Nah, ini tinggal coret nih. Z min 1 yang atas sama yang bawah habis. Kemudian yang atas Z-nya bisa kita faktorkan sama yang ini di bagian bawah habis. Maka tinggal yang atas Z min 0,213, yang bawah tinggal Z min 0,607. Tinggal dua itu. Nah, ini apa, jadi transfer fungsinya yang sudah di domain Z. Nah, Made, apakah sudah siap dengan MATLAB-nya? Sudah, Pak. Nah, ini coba ini saya copy di kolom chat ya, nanti bisa di running di MATLAB. Ini saya live aja ya? Iya, nggak apa-apa. Yang live. Oke, Pak.
Ini saya stop share dulu ya, ini biar nanti. Ada bisa share screen nggak ini sekarang? Atau harus ada permission dulu? Saya coba, Pak. Oh, bisa sih kayaknya. Bisa, Oh, Pak. oke. Ini, Pak. Ya, coba di running. Apa ini ada yang petiknya pakai petik biasa, itu petik yang ini. Apa namanya? Ini ya. Ya, benar. Nah, ini ya, yang di numeratornya ada yang invalid, Function K. Oh, ini K K-nya kecil, kecil. K besar. Nah, ini ya, kalau misalnya copy paste tuh kayak gini susahnya. Dia nggak bisa ngikuti tuh full. Nah, yang GZ itu cuma mau nampilkan bahwa kita di sini mau pakai numerator dan numeratornya kan itu 0,213 dan 0,607 sebagai numeratornya ini ya. Kemudian sampling time-nya 0,5 second. T-nya ini ya 0,5 ini. Kemudian ada zero order fault di sana. Dan kalau misalkan kita bawa ke ini ya, apa ke yang domain domain S lagi, nah ini jadi Z S plus 2 per S plus 1. Jadi ya nggak yang sama persis ya di sana karena memang ada dalam prosesnya ada pembulatan. Nah, mendekati jadinya. Jadi kalau misalkan kita di ini apa namanya di dalam MATLAB-nya seperti ini ya, ini sebenarnya sudah ada fungsi yang bisa kita gunakan gitu ya. Ini kayak ini kan D2C, discrete to continue gitu, mau digunakan, kemudian ada zero order code yang bisa kita dipakai di sana. Jadi apa istilahnya fungsi-fungsinya sudah kalau di MATLAB sudah disediakan gitu. Dan kalau secara apa ya eh, pengertiannya itu seperti apa, penjelasannya. Nah, tadi itu yang sudah kita bahas. Oke, ini. Oke, stop dulu, Made. Kita lanjut dulu. Terima kasih. Kita kembali. Nah, di sini padahal ini ya, patutnya tidak biasa ya. Tapi tadi ke bawah. Sama ini kan memang ini jadi kapital. Harusnya kecil. Atau disamakan lah paling nggak gitu ya. Karena dia sensitif, jadi nggak mau pakai. Oke. Nah, ini nanti teman-teman coba pakai ini ya. Ini mungkin bisa di screenshot, nanti bisa coba di atau mungkin coba sekarang GS-nya bisa dicoba aja, Made. Pakai codingnya ini saya copy dulu. Untuk kemudian kita mau lihat GZ-nya. Sekarang dibalik. Gitu. Coba Made yang barusan saya copy di running, mau nggak menampilkan ini? Baik, Pak. Harusnya nanti hasilnya ini ya, numerator dan numeratornya ini. Jadi di sini tuh untuk codingnya di sini ZPK itu di sini nggak sama seperti yang atas tadi ya. Numerator dan numeratornya di sini langsung men4 dan 8. T-nya 0,25. Di sini mengubah ini C to D, di sini D to C. Jadi balik dari yang continuous to digital, yang tadi digital to continuous. Sama, Pak. Ini ya, numerator dan numeratornya sama ya angkanya. Iya, 1,2642 per Z min 0,3679. 9. Oh, dia tampilannya udah bentuk ini ya, transfer fungsi ya, yang pakai per, yang kayak tadi. Iya, sama. Oke.
Nah, itu teman-teman bisa pakai fungsi ini di MATLAB untuk kemudian ingin melihat bagaimana kalau misalkan transfer fungsinya mau kita ubah antara continuous dan digital. Oke, nah sebenarnya di sini saya kurang tahu nih kalau sebelumnya udah pernah dapat atau belum. Jadi ada memang caranya kalau misalkan blok diagram kita itu terlalu kayak dulu ada yang di materi saya apa ya waktu yang continuous awal. Jadi ketika blok diagram itu terlalu besar atau terlalu panjang atau mungkin terlalu rumit gitu ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar blok diagram ini mengalami reduksi. Jadi bisa berkurang begitu untuk kemudian memudahkan kita untuk memahami sistem itu lebih lebih simpel. Tapi yang kita lakukan di sini ini di domain Z nanti. Kayak ini contoh ya di sini misalkan ini dijelaskan bagaimana kemudian cara kita merubah untuk tapi ini harus hati-hati juga ya ketika kita melakukan reduksi kayak misalkan mau menggabungkan ada 2 titik G begitu kemudian mau kita gabungkan. Nah, cara penggabungannya seperti apa itu harus diperhatikan. Kayak contoh seperti ini ya. Z G1S G2S itu akan sama dengan Z G1 G2S. Tetapi di sini nanti kalau G yang di domain Z G1 G2Z itu tidak sama dengan G1Z dikalikan G2Z. Nah, ini harus hati-hati yang seperti ini. Kadang suka rancu ya begitu untuk mulai dari sisi penulisan sampai bagaimana kemudian kita memprosesnya. Nih, yang sama itu yang ini ya ketika di domain S ini baru sama atau yang hasilnya seperti G1 G2Z. Tapi ini nggak sama dengan G1Z G2Z. Hasil apa kayak semacam multiplication-nya itu nggak sama. Yang ini juga Z transformasi Z dari G1S G2S itu tidak sama dengan G1Z dikalikan G2Z. Ini juga. Sebenarnya kalau akan lebih gampang kalau kita melihatnya langsung di blok diagramnya ya. Kalau kayak gini kadang bingung membayangkannya seperti apa. Nah, ini contohnya, contoh proses reduksinya. Ada proses samplingnya. Kalau ini tadi misalkan ini ada proses sampling yang dari si input dan juga output, maka dia akan jadi GZ seperti ini. Tapi kalau G1S dan G2S ini langsung seperti ini, kemudian proses samplingnya itu di awal dan juga di akhir, maka di sini prosesnya kalau misalkan kita gabung atau kita reduksi bagian ini jadi satu gitu ya mau digabung, maka jadi G2 G1. Kita harus ingat yang di akhir ditulis di depan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di bagian tengah ini ada proses sampling lagi, nah itu makanya harus nulisnya mungkin seperti ini, G2Z, G1Z. Nah, ini harus hati-hati kayak gini. Ada yang kemudian, nah ini digabungkan, ada yang misalkan dari awal input R, kemudian tidak ada sampling, dikalikan dengan G, baru disampling. Setelah baru disampling, ketemu dengan G2S. Maka di sini cara nulisnya R G1Z setelah disampling ini ya. Kemudian prosesnya itu adalah G2Z, outputnya CZ. Nah, ini contoh-contoh untuk ini apa transformasi Z-nya. Gara-gara ada proses samplingnya tadi. Jadi harus diperhatikan posisinya dia di mana sama satu jalurnya itu ada proses samplingnya itu ada di mana. Biasanya mungkin kalau secara in realnya tergantung sih ya prosesnya akan seperti apa. Biasanya ketika di awal data mau diproses begitu, misalkan yang mau ini data setelah disensing itu mau masuk dibandingkan dengan reference, nah itu most likely dia akan di ini apa di sampling di sana atau sampling itu dilakukan ketika memang sudah dibandingkan dengan reference. Jadi tergantung referensinya nanti ini mau membandingkannya secara digital atau secara kontinu. Kalau dia secara digital berarti ketika sensornya itu melakukan sensing variabel yang akan ditangkap itu, nah di situ dilakukan sampling di sana, dilakukan sampling. Jadi ada saklarnya itu setelah di bagian sensor, di bagian mau feedback.
Tapi kalau misalkan si referensinya itu ada di continue, nah berarti sampling itu dimunculkan karena nanti kan controllernya dia digital nih nantinya kalau yang akan kita bahas di sini. Nah, samplingnya itu dimunculkan di bagian errornya atau di bagian ketika si hasil sensingnya itu kita bandingkan dengan reference. Nah, selisihnya itu berapa, itu yang kemudian kita sampling agar menjadi digital atau menjadi discrete. Baru kemudian nanti itu akan jadi input di controller. Nah, itu yang kayak minggu lalu sempat kita bahas sedikit. Jadi tergantung nanti mau posisinya ada di mana. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini masih yang domain domain S di sini. Kemudian di sini ada proses sampling di bagian ini ditulisnya sebagai S1 di sebelum G-nya atau sebelum controllernya misalkan di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan selanjutnya di sini ternyata untuk data awalnya si R di sini juga disampling. Nah, di sini juga disampling dan di bagian bawah hasil sensornya atau yang dari untuk feedback-nya ya di sini ini juga disampling. Tambah juga yang di bagian output di sini juga disampling. Nanti akhirnya full cover semua bagian ini di area digital semua. Nah, ini bisa kita lakukan untuk melakukan ya tadi proses reduksinya itu adalah yang ini nih di bagian ini mau kita sederhanakan gitu ya. Jadi di sini untuk bagian si feedback-nya ini bisa kita tarik ke kiri sehingga nanti tapi ini ya jangan lupa G itu dia geser di dua tempat. Tetap di atas tapi dia dekat dengan si output, samplingnya output, tapi juga ikut ke bawah sebagai apa ya ini efek kan di sini untuk yang si feedback-nya ini dia ngambilnya dari hasil prosesnya G. Makanya G-nya di sini juga ikut ke bawah, ikut seperti ini. Nah, setelah itu yang di bagian bawah ini baru kita buat lebih sederhana. Jadi GHZ yang kemudian yang ini akan jadi GZ tadi itu. Kalau ini langsung kan dia nggak bisa nih kita langsung di sini karena ada proses sampling di sini, ada proses sampling di sini, harus kita pisah terlebih dahulu. Nah, setelah jadi seperti ini kan lebih mudah karena ini kan prosesnya proses feedback biasa nih, negatif feedback biasa, maka akan jadi 1 plus 1 per 1 plus GHZ. Nah, yang ini tinggal dikalikan. Baru kemudian setelah ini jadikan 1 sekalian. Jadi GZ per 1 plus GHZ. Jadi lebih sederhana. Dibandingkan yang pertama tadi, dia bentuknya, ini kan masih ini ya, masih yang domainnya domain S. Ketika mau dibawa ke Z ini loh, kan masih ribet nih bentuknya seperti ini. Nah, ketika jadi ini jauh lebih sederhana, cuma jadi satu proses. Tapi teman-teman harus notice tadi itu ya, bagaimana cara kemudian menggesernya. Kayak tadi itu, ini si GS-nya ini nggak yang serta-merta dia ikut geser ke samping, ke kanan di bawahnya yang feedback ini, tapi dia juga ada implikasi untuk nambah di bagian feedback-nya. Karena untuk feedback-nya ini, si H ini kan dia ngambilnya juga hasil dari proses G. Nah, di sini ya, dilihat di perjabangannya. Kayak gitu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau mau lihat lebih detail bisa di ini ya, nanti dibaca di bukunya. Ini penjelasan detailnya. Tapi tadi ringkasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi prosesnya memang dari awal kita harus tahu dulu nih posisi samplingnya itu ada di mana saja. Kayak misalkan yang ini tadi sebelum controllernya, di input, di output, dan juga setelah sensor atau proses sensingnya di sini. Kemudian setelah tahu proses samplingnya di mana aja, nah sekarang kita mau membuat dia lebih sederhana sehingga proses yang dia sebelumnya itu ada di looping feedback ini kita bawa keluar dan juga masuk di dalam. Teman-teman bisa bisa dengar saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa ya. Karena di saya ada peringatan ini, internetnya buruk. Nah, itu tadi. Kemudian setelah ini ya tahu dibawa kemana, nah ini baru kita bisa sederhanakan dan lakukan diubah ke domain Z. Yang ini jadi feedback biasa jadi GHZ, yang ini jadi GZ, kemudian
Setelah itu yang feedback diselesaikan dulu biar jadi lurus nanti dengan si yang GZ, baru kemudian dikalikan. Nah, endingnya akan jadi seperti ini. RZ sama dengan ini ke nanti kalau misalkan ini ya transformasi kan berarti output per input, CZ per LZ sama dengan GZ per 1 plus GHZ gitu. Nah, ini ada contohnya ya, misalkan di sini ada G1, G2 seperti ini. Nah, nanti harusnya kan sama ini mungkin mirip seperti yang di contoh tadi ya, cuma sekarang kalau di contoh tadi satu proses, nah sekarang ada 2 proses. Nah, teman-teman harus tahu nih nanti ngubahnya dia gimana. Dia samplingnya di sini. Nanti harus tahu, oh kalau dia digeser ke kanan, di mana dia samplingnya, mana yang dibawa ke bawah, itu harus diperhatikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bisa dilanjut. Bagaimana? Bisa, Pak. Oke. Nah, setelah ini sebenarnya akan kita bahas tuh lebih ke bagaimana pengecekan stability. Sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya sekarang kita berbicara di domain discrete. Peraturannya mirip-mirip tapi beda untuk pengaplikasiannya. Jadi kalau mungkin teman-teman dulu ingat kan kalau misalkan dia dianggap stabil kalau misalkan akar-akar pulse-nya itu ada di kiri semua. Kalau domain bidangnya itu bidang yang saya gambarkan. Anotasinya. Nah, kan kalau dulu yang masih di continue itu kan bidangnya itu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti pulse-nya yang ada di denumerator itu pulse-nya itu ada di sini, ada di negatif gitu ya, lebih kurang dari 0, maka dia akan stabil. Kalau dia di pas di 0 itu berarti marginally stable, tapi kalau yang ada di sini itu dia tidak stabil. Nah, kalau di domain di sistem discrete atau sistem digital, bedanya adalah kalau ini pembatasnya itu cuma ini aja ya, batas di sini aja, batas sumbunya ya bisa kita anggap seperti itu di sini sama dengan 0. Nah, kalau di digital itu nanti batasnya itu seperti ini. Yang agak berbeda ya. Batasnya itu dia berupa lingkaran dan dia itu di sini jari-jarinya itu bernilai 1. Nah, akan lebih detail setelah ini di bawah. Jadi agak berbeda nanti. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kemudian apa yang ada di left half plane atau di sisi kiri dari bidang ini itu nanti akan muncul di mana di area di lingkaran antara di luar atau di dalam. Kalau si garisnya itu akan terwakil oleh garis lingkaran. Jadi kalau yang pas di garisnya itu kan jadi marginally stable tadi. Nah ini. Nah, di sini aturannya. Jadi di sini aturan mappingnya ya. Kalau misalkan tadi di di domain yang continuous, nah itu kan seperti ini. Ada A, C, ada real sama imaginer, kemudian ada area seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk yang ini, untuk yang digital, jadi seperti ini S-plane ya di domain S. Nah, kalau domain Z itu lingkaran kayak begini. Nah, yang ada di sisi kiri, yang artinya tadi itu dia stabil. Nah, kalau di domain Z itu ada di dalamnya lingkaran, ya. Jadi kalau misalkan si ini akar dari denumeratornya itu ada di dalamnya si lingkaran ini, itu dia akan bernilai akan menjadi sistemnya itu akan stabil. Tetapi kalau dia bernilai yang ada di luar lingkaran ini, dia akan jadi tidak stabil. Dan batasnya ini jari-jarinya adalah 1. Jadi di sini disebutkan, ini ya,
keterangannya di sini ya. Mana ini? Nah, anotasinya masing-masing. Di sini disebutkan bahwa untuk yang punya nilainya 0, nah ini magnitudenya itu sama dengan 1, ini yang ini tadi ya, si jari-jarinya di sini. Sebentar. Nah ini. Point on the S-plane that yields negative value of an alpha atau LS half plane region A, yang ini ya, daerah sini, itu akan sama dengan atau akan jatuh kalau misalkan kita bawa ke domain Z, akan jatuh yang ada di dalamnya di lingkaran ini. Atau ini kalau di sini on the unit circle on the Z plane. Jadi memang dia yang ada di dalam. Kemudian garisnya tadi ya, garis pembagi ini ya, imajinernya di sini yang ada ini B, itu adalah garis kelilingnya yang ini dengan jari-jarinya tadi 1. Dan yang ada di luar, yang artinya dia di sini tidak stabil, itu ada di luar lingkaran. Nah, sampai di sini apakah sudah paham perbedaannya? Apakah ada yang masih bingung? Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalkan kita dapat nanti transfer fungsi yang ada di domain Z, ya kita faktorkan terlebih dahulu. Kita faktorkan terlebih dahulu biar kita tahu akar-akarnya atau poles-nya gitu ya di sini. Kemudian kita tahu posisinya di mana di dalam bidang ini gitu. Apakah dia kalau di domain Z ya berarti ya apakah di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Kalau di domainnya yang domain S ya di sisi kiri atau di sisi kanan dari ini apa batas imajiner. Oh, batas yang ini apa realnya ya, berarti dia nolnya. Ngeceknya seperti itu. Atau mungkin kita ke contoh mungkin ya. Nah, contohnya ini menggunakan rudal, misil ya. Misil kontrolnya seperti apa? Nah, di sini dia dianggap bahwa dia itu punya apa namanya istilahnya ya, dimodelkan dengan menggunakan komputer, menggunakan sample and hold istilahnya di sini atau zero order hold tadi ya. Nah ini berarti si transfer fungsinya dia itu K dikalikan A per S plus per S dikalikan S plus A. Yang di depan ini adalah yang seperti zero order hold. Jadi 1 min E pangkat min TS per S. T-nya nanti diketahui di sini 0,1. Kemudian kita diminta untuk mencari ininya, apa transfer fungsinya. Kalau K-nya 20 sama 100 itu stabil atau tidak gitu. Nah, di sini setelah kita baru punya nih yang continue ya, ini di sini. Nah, kita ubah dulu. Ini bentuk ininya, apa namanya? Di sini blok diagramnya ya. Jadi yang dari tracking data itu yang dari analog, kemudian ada ADC diubah menjadi digital, dari yang digital ini masuk ke komputer untuk kemudian diolah nanti dibandingkan dengan data yang dari sensor di sensing di sini. Dari yang digital kemudian diganti ke analog lagi dikalikan amplifier K, kemudian baru masuk ke bagian plan-nya atau prosesnya yaitu airframe dynamics-nya. Nah, di sini kemudian disensing lagi akselerasinya atau kecepatan si misilnya seperti apa. Pakai akselerometer begitu ya. Baru kemudian dibandingkan lagi. Nah, ini kalau kita gambarkan sebagai blok diagram yang mewakili sistem kontrolnya, nah akan jadi sebagai berikut. Misalkan di sini disebutkan ya airframe-nya itu 27 per S plus S plus 27. Jadi sini nilainya sama ya. Itu A-nya di sini. Kalau nggak salah. Nah, si A ini. A-nya ini dapat dari ada keterangannya. Nggak ada ya. Nah, ini berarti dari yang sebelumnya begitu. Nah, kemudian dari sini
dilakukan perubahan yang di ini ya, ini ada AD dia di sampling di sini, kemudian di sini juga di sampling, yang ini dia zero ordernya dikalikan dengan amplifier. Baru kemudian di sini mau kita ubah, yang berubah di sini samplernya karena di sini prosesnya ini ya sebaris seperti ini, jadi samplingnya itu sekalian ditaruh di depannya junction ini karena di sini kan dia semacam selisihnya kan, jadi errornya gitu ya, selisih antara yang awal dengan yang feedbacknya atau ditaruh di sini samplingnya. Nah, jadi satu gitu biar nggak dua seperti ini. Jadi lebih sederhana. Ada keterangannya nggak? A-nya 27. Nah, di sini kan ini satu main E pangkat main TS per S-nya ini akan dibawa ke ini, ke proses di sini, akan jadi seperti ini. Kalau di transformasi Z ya, nanti akan jadi satu main Z pangkat main 1, yang ini muncul gara-gara yang ini, zero order hole, tapi yang bagian atas, satu main E pangkat main TS, itu kalau di transformasi Z, akan jadi satu main Z pangkat main 1, terus kemudian kita tinggal mentransformasikan Z yang belakang, yang K dikalikan 27 per S kuadrat dikalikan S plus 27. Nah, ini. Di sini kalau kita pecah, kita tuh bisa menjadi 3 seperti ini. Nah, ini yang kemudian kadang itu harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati, kita bisa aja ini mecahnya jadi cuma seper S kuadrat sama seper S plus A. Kalau kita pecah cuma 2 begitu, nanti akan ada salah satu yang bernilai 0 kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa membuktikan itu. Nah, di sini makanya dipecahnya itu jadi 3. Jadi 1 seper S kuadrat, min seper A S, plus seper A per S plus A. Baru kemudian setelah ini kita transformasi Z untuk memudahkan, dikembalikan lagi ke tabel ya, akan jadi sebagai berikut. Nah, di sini saya tidak akan jelaskan secara detail, nah teman-teman bisa nyoba untuk ini dilihat di tabel. Setelah ini baru kemudian disamakan penyebutnya. Yang belakang ya, terutama ini ada A-nya di soal. Ada A-nya, disamakan penyebutnya akan jadi sebagai berikut. Jangan lupa ini masih Z KA per S kuadrat dikalikan S per A. Nanti ini masih dikalikan 1 min Z pangkat min 1. Dan itu akan jadi sebagai berikut. Nah ini, yang ini. Jadi ini, bedanya sama yang atas sih, cuma ini disamakan ini ya, samakan penyebutnya jadikan 1 gitu. Nah, di sini kita masukkan sekarang T-nya 0,1. Jadi 0,1 ya yang di atas. Ini ya, T-nya 0,1 second. K-nya nanti minta 20 sama 100. Kita lihat. T-nya 0,1, A-nya 27. Kemudian kita masukkan. Tinggal K-nya di sini. Nah, si K ini bisa kita main-mainkan kemudian untuk kemudian dilihat manakah yang menghasilkan yang stabil dan yang tidak. Kita lihat bahwa di sini K-nya kalau K20 ternyata untuk denominatornya ini nilai akar-akarnya itu adalah 0,12 plus minus J 0,78. Yang ini artinya kan teman-teman bisa lihat, bisa cek nilai yang real dan imajinernya itu kan kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 itu pasti, dan sama-sama positif ya. Kalau kurang dari 1 dan dia bernilai positif, nah berarti kan dia ada di dalam lingkaran ini, yang otomatis dia bernilai sistemnya itu akan stabil. Nah, kalau yang satunya lagi kalau K-nya 100, ternyata akar-akarnya itu min 0,58 dan min 4,9. Nah, ini 4,9 kan berarti yang ini mungkin masih ada di dalam ya, walaupun nilainya minus. Ya, dan nggak ada cuma real, nggak ada imajiner ya. Tetapi yang ini akan dengan jari-jari lebih dari 1, yang otomatis dia salah satu polesnya itu ada di luar lingkaran tadi itu. Yang artinya dalam hal ini untuk K yang sama dengan 100 dia tidak stabil. Sistemnya tidak stabil. Oke, jadi penentuan variabelnya di sini sangat menentukan ya. Nah, ini biasanya tuh yang jadi istilahnya itu
gain design for control gitu. Jadi kita bisa mengatur apakah sistem kontrol setelah dikontrol itu ya sistemnya itu stabil atau tidak dengan cuma mengubah gainnya saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau variabel yang lain itu dibuat tadi sudah ditentukan ya sesuai dengan kondisinya seperti apa dan kita cuma mengubah gainnya aja, si K ini aja yang dalam hal ini tuh ini ya amplifiernya ya kalau di kasus ini. Gain dari amplifiernya aja yang diubah. Ternyata bisa mempengaruhi output sistem ya. Ketika K-nya itu 20 dia stabil, ketika K-nya 100 ternyata tidak stabil. Kayak gitu. Sampai di sini, sampai contoh ini, apakah ada yang masih bingung? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, kalau misalkan tidak ada, ini gantian saya nih. Mungkin nanti minta tolong, apa namanya, atau mungkin bisa dihitung sekarang kalau mau coba-coba. Kira-kira nih, nilai K berapa sih yang akan jadi batas untuk sistem ini menjadi stabil dan tidak stabil? Kira-kira bagaimana cara mencari? Kalau kita diminta nilai batas nilai K-nya itu berapa agar sistemnya itu stabil gitu. Ada yang tahu? Atau mungkin yang ini mau berpendapat gitu, kira-kira kayak gimana nih agar kita tahu nih batasnya, biar nanti kalau menentukan gain-nya gitu ya, atau menentukan amplifier-nya tadi itu tidak ngasal akhirnya. Bagaimana? Izin berpendapat, Pak. Silakan. Mungkin untuk nilai K-nya sendiri harus di antara tadi nilai 20 dan 100, karena di nilai 20 itu dia kan masih stabil dan di nilai 100 itu sudah tidak stabil gitu. Nah, kira-kira mencari titiknya itu bagaimana caranya? Harus gimana kira-kira caranya? Untuk nyari yang pas gitu. Atau mungkin cari yang pas ini deh, marginalis stable gitu ya. Artinya dia itu membentuk atau dia berada di garis B tadi itu. Kira-kira kayak cara nyarinya gimana? Ya benar tadi kalau kita lihat ya angkanya pasti di antara 20 dan 100 ini gitu. Kalau kita diminta untuk mencari si titiknya itu, kira-kira bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo logikanya dipakai kira-kira bagaimana? Dengan kondisi yang ada ini ya, dengan blok diagram yang tadi itu, kemudian ini kita lihatnya yang closed loop transfer function, yang artinya bentuknya seperti ini. Kemudian ini adalah transfer fungsi yang kita tinggal menentukan nilai K-nya aja untuk kemudian dilihat polesnya apakah dia itu stabil atau tidak gitu. Atau marginally stable yang tadi. Jadi stabil tapi yang udah pas di garis gitu. Kira-kira bagaimana caranya? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kalau misalnya ada yang kepikiran apa, dicoba aja disampaikan. Nanti kita bahas bersama. Kayak yang disampaikan Zalda barusan kan berarti ini ya apa namanya kita bisa mengira-ngira memang di antara dua titik ini. Karena tahu yang satu stabil, yang satu tidak. Tapi untuk
lebih mengerucutkan lagi di area di titik manakah yang jadi pembatas antara stabil dan tidak stabil atau yang pas tadi yang marginal stable itu bagaimana kira-kira? Melihat dari nilai diskriminannya mungkin, Pak. Diskriminan. Diskriminan dari denumeratornya. Iya, Pak. Nah, kalau diskriminan nanti sebenarnya kalau saya nggak ke arah sana. Kalau misalkan kita mau melihat diskriminan, nanti kita lebih ke menentukan ini sih jenis akarnya kan Mas Ian. Kalau kita lihat diskriminan, apakah nanti akarnya apakah akarnya kembar, apakah akarnya itu real atau akarnya imajiner. Tapi kita nggak cuma sebatas itu nih. Kalau untuk ini apa namanya? Kalau untuk di domain Z begitu atau di sistem diskrit. Tadi ingat ada pembatasnya. Ada pembatasnya bahwa untuk di Z plane, untuk di domain Z itu batas dia itu dianggap apa namanya? Dianggap stabil. Dia itu ada sistemnya itu akan menjadi stabil kalau dia ada di dalam lingkaran, yang lingkaran ini magnitudenya itu adalah 1. Nah, itu yang jadi kata kunci kita. Jadi di sini kita harus membuat bagaimana si denumerator kita itu punya poles atau zero yang kurang, kalau misalkan kita diminta untuk mencari yang marginally stable, ya berarti yang kurang dari atau sama dengan 1 atau min 1, berarti ya ada 2 kemungkinan karena kan dia bisa 2 macam, bisa kanan kiri karena bentuknya lingkaran. Sampai di sini nyambung nggak? Apa masih bingung? Perlu saya ulangi begitu? Diingat-ingat ini tadi yang kondisi logika yang kondisi ini tadi. Nah, yang ini. Ini kan tadi magnitudenya, batasnya itu adalah 1 di sini. Ya, magnitudenya adalah 1. Jadi 1 ini yang akan jadi yang kita plot di sini, di plane ini, kalau kita sekarang fokusnya di Z plane yang ada lingkaran itu adalah poles dari si ininya, si sistem kita yang bagian denumeratornya. Nah, itu polesnya itu harus nanti dia ada di dalam lingkaran ini, yang dia itu batasnya adalah 1. 1 itu udah marginally stable. Dia stable tapi udah yang mepet banget nih, mau menuju ke unstable begitu. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah tadi, pembatas itu harus kita jadikan limit atau istilahnya jadikan ini ya, pembatas yang di bagian denumeratornya ini harus nanti akar-akarnya antara kurang dari atau sama dengan 1 atau min 1. Jadi ada 2 kondisi seperti itu. Untuk kemudian kalau misalkan ini menentukan, nanti bisa tahu nih kira-kira bagaimana untuk biar ketik denumeratornya itu punya akar-akar ya tadi itu kurang dari atau sama dengan 1 atau min 1. Sebentar. Saya coba di sini ya. Kita hitung manual, nanti teman-teman bisa buktikan. Semoga nggak salah nih. Bentar. Nah, di sini itu kan saya ambil denumeratornya aja, Z kuadrat plus 0,0655K min 1,0672Z plus 0,02783 K plus 0,0672. Nah, kita anggap kalau misalkan ini punya pole, berarti kan nanti harusnya dia, kalau misalkan nanti batasnya itu adalah min 1 atau 1 ya. Jadi ada 3 kondisi nanti. Bentar, saya hapus dulu. Ada 3 kondisi yang bisa kita tuliskan. Kalau misalkan pas yang polesnya itu min 1, min 1. Berarti di sini kan Z plus 1 square, yang artinya dia akan jadi Z kuadrat plus 2Z plus 1. Ada satu lagi yang min 1, 1. Ini jadi Z plus 1, Z min 1. Ini Z kuadrat min 1.
Satu lagi Z yang 1,1. Yang 1,1 ini kita anggap masih yang ini ya, yang realnya aja nih, masih yang ada banyak. Ini berarti Z kuat Z plus min yang ini berarti min 1 ya. Z kuadrat min 2Z plus 1. Nah, sekarang ada beberapa kemungkinan. Misal nih, untuk yang kita ambil yang suku ini yang nempel di Z. Berarti itu 0,655. 0,0655 min 1,0672. Ini ada K-nya ya. Ada K-nya enggak ini? Oh, ini ada K-nya ya. Nah, ini harus sama dengan nanti ada dua macam kondisi, yaitu ketika 2 sama min 2. Ini antara 2 sama atau yang min 2. Yang satu lagi 0,02783K plus 0,0672. Ini harus sama dengan 1 atau min 1. Nah, dari sini nanti baru kita bisa menentukan nilai K-nya yang paling pas itu berapa. Tadi itu. Jadi agak sedikit rumit memang sih ya, karena variabelnya banyak di sana. Tapi seperti itu caranya untuk kemudian kita mau mendesain nilai nilai gain-nya itu berapa. Ada caranya juga menggunakan Roth-Hurwitz begitu, yang menggunakan tabel. Lihat, saya tunjukkan yang di bagian bawahnya ya. Nah, harusnya ada range-nya ini Mas Yan. Ini kalau ini range dari sampling time-nya tadi caranya sama. Kalau menggunakan Roth-Hurwitz itu bisa juga, tapi di sana nanti, nah ini agak sedikit repot kalau yang di sini untuk yang ini apa namanya menentukan perubahannya kan. Kalau Roth-Hurwitz kita tinggal lihat apakah ada perubahan tanda di sana. Kalau ada perubahan tanda berarti di sana poles-nya ini ya ada yang di kiri dan di kanan. Tapi kalau untuk yang di di sistem yang discrete, nah ini agak sedikit berbeda seperti itu. Nah, ini dijelaskan lagi dengan yang lebih detail ya di sini caranya seperti apa. Nah, selain tadi K, T-nya pun juga bisa nih bervariasi. Jadi nanti di sini diminta untuk menentukan nilai T-nya itu berapa. Sampling ini ya, sampling rate. Nah, mohon maaf ya, terputus sebentar. Tadi terakhir sampai mana ya yang terdengar? Sampai yang Roth-Hurwitz, Pak. Oke. Nah, untuk yang Roth-Hurwitz, nah tadi ya memang agak sedikit berbeda. Kalau Roth-Hurwitz kan yang kita kenal sebelumnya itu kan dipakainya di ini di yang continuous. Nah, kalau untuk yang datanya di sampling ataupun yang di digital, yaitu kalau di sini tidak di cover ya kalau ditulis di buku ini. Tapi ada caranya sendiri yang menggunakan tabel dengan kita mengecek hanya
perubahan tanda itu bisa kemudian tahu kan. Nah, kemudian ada juga dengan menggunakan bilinear transformation. Tapi ini sini tidak akan saya jelaskan. Dan ada cara mengeceknya. Nah, ini yang menggunakan code Hurwitz. Jadi yang ini tapi di domain S ya di sini. Jadi dibawa ke Z dulu atau mungkin disamakan ya di sini. Baru bukan disamakan, diubah sih kalau ini benar. Nah, ini diubah. Diubah kemudian akan dibawa ke domain Z baru kemudian dicek seperti itu dengan menggunakan code Hurwitz-nya. Bentar ada serangan 3 ini. Nah, agak sedikit susah ya di sini karena kalau ini apa namanya harus kita transformasi balik dulu ini dibawa ke domain S baru kemudian kita tahu menggunakan Hurwitz. Masing caranya kan ya ada rumusnya untuk menghitung suku kesekian tergantung ada berapa suku nantinya. Baru kemudian kita bisa lihat di kolom pertama ada perubahan tanda enggak. Kalau ada perubahan tanda berarti ada apa ya, akar atau poles yang ada di sisi kanan dari plane-nya. Itu untuk yang domain S ya. Yang artinya kalau misalkan ada yang di sisi kanan itu artinya kalau di domain Z ya berarti di luar lingkaran itu gitu. Jadi istilahnya di sini ngeceknya kita bawa ke domain continuous dulu yang di domain S, baru kemudian kita cek pakai Hurwitz agar kita tahu apa stability-nya tadi itu. Nah, ini sama seperti yang tadi. Kalau ini sama tadi ya, untuk mencari nilai range-nya T-nya, sama seperti ketika mencari range K, begitu. Kalau ini lebih mirip dengan contoh yang tadi. Oke. Sampai di sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya stop share dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Oke, nah ini kalau materi untuk hari ini hanya sampai di situ. Jadi minggu depan mungkin materi yang terakhir nanti saya berharap saya bisa sharing salah satu ini ya skripsi dari senior kalian yang lebih mirip yang saya sebutkan tadi untuk pengaplikasiannya seperti apa. Nanti kemudian, tapi sayangnya di sini saya nggak bisa kalau nanti MATLAB-nya sudah bisa running. Saya akan coba untuk running, tapi kalau masih belum nanti saya hasilnya yang mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman. Kemudian saya ada sedikit tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Nanti bisa cek pakai MATLAB juga ya untuk yang barusan. Nah ini. Jadi yang pertama saya minta untuk mencari range sampling interval agar sistemnya itu stabil. Nah, ini seperti ini apa sistemnya ada zero order hold-nya di sini, kemudian sistemnya sendiri itu 1/S kalikan S plus 1 ini transfer fungsinya. Kemudian yang kedua untuk mencari range of gain K, ya seperti yang tadi ya, K-nya itu berapa diminta untuk cari di sini, itu sampling time-nya sekian, terus kemudian nah ini transfer fungsinya diminta untuk range K-nya ini agar sistemnya tetap stabil. Dia harus di antara berapa sampai berapa.
Sama yang terakhir, coba pakai Ruth Hurwitz, jadi diketahui DZ-nya atau yang di domain Z-nya sekian, nanti kemudian dibawa ke domain S, baru kemudian kita tahu sistemnya stabil atau tidak. Dan tentukan ada berapa jumlah poles-nya yang ada. Kalau di domain Z berarti yang ada di dalam atau di luar lingkaran. Kalau di domain S berarti di kiri atau di kanan ini ya apa namanya batasnya. Nanti coba dicari ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam aplikasi nanti ya sangat ini ya sangat penting karena nanti dari sini akan tadi itu menentukan apakah sistemnya stabil atau tidak. Sistem yang nggak stabil nanti akan jadi seperti apa? Nah itu efeknya ya kalau misalkan apa ya lagi-lagi nggak paling gampang contohnya itu pakai inkubator gitu ya. Kalau sistem nggak stabil ini yang paling mungkin kalau ketika ada error atau ada perubahan yang itu dimungkinkan oleh si plan dan itu disensing ya atau ada disturbance terhadap si plan kemudian sensornya itu menangkap perubahan itu. Nah, ketika dibandingkan dengan reference, nah ini kalau sistemnya nggak stabil bisa macam-macam efeknya. Bisa kemudian dia timbul overshoot yang kemudian jadi overheating kalau misalkan di apa namanya di inkubator atau kalau nggak overheating jadi terlalu lama untuk kemudian merespon disturbance-nya tadi itu yang ini sangat tidak diinginkan karena kan harapannya adanya sistem kontrol di sana dengan adanya perubahan yang kecil nanti itu sistemnya bisa merasakan sensing baru kemudian akan memberikan respon atau perintah ke inkubatornya ya dalam hal ini yaitu si plan atau si prosesnya agar kemudian ya nyalain fan atau mungkin nyalain heaternya dan lain sebagainya. Karena kan kalau yang apa yang kita bahas di sini banyak berhubungan dengan apa namanya manusia langsung, apalagi kalau inkubator dengan nyawa bajinya gitu ya. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan. Untuk tugasnya apakah sudah cukup jelas? Permisi Pak. Ya. Untuk yang berarti yang perintah buat apa namanya? Bikin rangkaiannya itu hanya nomor 3 saja Pak. Atau sama nomor 1, 2. Yang untuk membuat ini ya, apanya? Rangkaian seperti apa maksudnya Taufik? Ya kayak yang digambar itu Pak. Oh, kalau ini sebenarnya tidak perlu sampai bentuk bentuk diagram blok diagramnya. Yang ini lebih ke tadi itu bentuk apa dari ini DZ dibuat menggunakan Ruth Hurwitz untuk menentukan tadi ada pulse-nya ada berapa begitu di dalam dan di luar. Taunya dari yang perubahan tandanya. Bisa ditangkap? Bisa Pak. Oke. Yang lain silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya Pak. Silakan. Untuk yang nomor 1 dan 2 itu yang ada gambarnya berarti dicoba di simulingnya ya Pak? Tidak harus, Zalda. Kalau misalnya mau coba pun juga nggak apa-apa. Itu akan sangat lebih menarik gitu ya. Tapi di sini saya belum ngasih tahu ke teman-teman seperti apa, atau teman-teman juga bisa coba nyari di YouTube banyak tutorialnya ya, bagaimana kemudian kita apa namanya mengubahnya ini. Kalau ini secara matematis saja, tapi kalau misalnya mau dibuktikan langsung pakai simulasi begitu boleh, atau pakai MATLAB pun juga boleh nggak apa-apa untuk menentukan apakah kemudian sistemnya itu stabil atau tidak. Kalau pakai MATLAB kan teman-teman bisa cek nih nanti nilai K-nya misalkan yang nomor 2 ya misalkan nanti harus teman-teman cari apa namanya persamaan yang finalnya, yang persamaan closed loop-nya ya jangan lupa ya ini closed loop transfer function yang dipakai. Kemudian dari situ teman-teman bisa cek denominatornya angkanya berapa aja, kemudian pulse-nya berapa. Nah dengan mengetahui pulse-nya kan teman-teman bisa tahu nih dia stable atau tidak. Untuk sebagai pembuktian gitu ya. Tapi di sini saya minta yang ini dihitung yang masih secara matematis seperti yang sebelumnya tadi dicontoh. Kalau mau ditambahkan untuk pembuktiannya ya nggak apa-apa. Sebenarnya untuk memastikan bahwa jawaban kalian benar atau tidak ya begitu caranya bisa pakai MATLAB atau Simulink tadi itu. Pakai MATLAB pun bisa sih tadi untuk ngecek false-nya aja gitu misalkan.
agar tahu stabil atau enggak. Bagaimana? Apakah ada lagi? Baik, paham Pak. Terima kasih. Oke. Silakan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan.